Halo, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Manasya Arensita Saragih dari kelas IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas geografi. Judul presentasi saya hari ini adalah dasar-dasar pemetaan. Saya akan mempresentasikan tugas geografi saya. Jadi yang akan saya presentasikan yaitu dasar-dasar pemetaan, yaitu pengertian peta, apa arti peta. Kemudian ada komponen peta, yaitu judul peta, garis tepi, garis astronomi, legenda dan simbol, inset, skala, orientasi, sumber data dan tahun pembuatan, serta lettering dan warna peta. Kemudian ada jenis peta dan fungsi peta. Jenis peta dibagi jadi 4, yaitu skala, isi, bentuk, dan sumber data, serta proyeksi data, yaitu apa yang harus diperhatikan. Saya akan membahas pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dan permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Agar dapat dipahami oleh pembaca ataupun pengguna, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Di sini saya sudah meringkas pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama dari R.M. Soetarjo S. Peta adalah suatu lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Kemudian dari Erwin Rains, peta adalah gambaran konvensional dan ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat dari vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar, dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Kemudian terakhir dari ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Komponen-komponen peta. Yang pertama, saya akan membahas tentang judul peta dan garis peta. Judul peta itu apa sih? Judul peta itu memuat informasi yang ada di peta. Karena itu judul peta merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Kemudian ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis lain. Selanjutnya saya akan membahas garis astronomi dan legenda atau simbol. Garis astronomi berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta, berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Kemudian ada inset sumber peta dan lettering. Inset itu apa sih? Inset itu menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Sumber peta itu menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Kemudian ada lettering. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat dalam peta. Terakhir, skala dan orientasi. Skala adalah perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Orientasi adalah petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah, biasanya berbentuk tanda panah uang menunjuk ke arah utara. Di sini saya akan membahas sedikit tentang lettering. Lettering itu biasanya seperti tulisan tangan yang unik-unik agar mudah dan dipahami pembaca serta membuat tulisan itu menjadi lebih menarik di mata pembaca. Jenis-jenis. Nah, ini saya sudah merangkum jenis-jenis dari beberapa komponen peta. Jenis-jenis simbol ya. Yang pertama, simbol titik, simbol garis, dan simbol area itu adalah jenis-jenis simbol. Saya akan membahas sedikit tentang simbol. Simbol itu adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada ketampakannya. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik itu biasanya untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol titik itu biasanya
untuk menandakan ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan, gunung api tidak aktif, gunung berapi, pelabuhan, serta bandar udara. Kemudian simbol garis. Simbol garis itu biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol garis itu biasanya ditandai dengan sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Kemudian simbol area. Simbol area biasanya digunakan untuk mewakili suatu daerah atau area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Biasanya simbol area dipakai untuk menandakan danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Saya akan membahas jenis-jenis skala. Jenis-jenis skala dibagi menjadi 3, yaitu jenis skala angka, skala garis, skala verbal. Saya akan membahas sedikit tentang pengertian skala angka, garis, dan verbal ini. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya dengan angka. Kemudian skala garis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas dan setiap ruas menunjukkan dalam satuan panjang yang sama. Kemudian terakhir, skala verbal. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan dengan kalimat atau secara verbal. Kemudian ada cara memperbesar dan memperkecil skala. Yang pertama ada menghitung skala. Cara menghitung skala yaitu P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. P2 itu adalah penyebut skala peta yang akan dicari, kemudian D1 adalah jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya, kemudian D2 jarak pada peta yang akan dicari, dan P1 penyebut skala peta yang belum diketahui. Jadi, caranya penyebut skala peta yang akan dicari sama dengan jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya per atau dibagi jarak pada peta yang akan dicari, kemudian dikali dengan P1 atau penyebut skala peta yang belum diketahui. Kemudian cara kedua adalah membandingkan suatu jarak horizontal di peta dengan jarak di lapangan. Terakhir ada caranya menghitung interval kontur. Selanjutnya memperbesar dan memperkecil peta. Ada cara lain seperti sistem grid, kemudian menggunakan pantograf dan menggunakan mesin fotokopi. Ada jenis peta berdasarkan skala, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Biasanya peta kadaster berskala 1:100 sampai 1:5000. Biasanya dipakai untuk membuat peta sertifikat pembuatan tanah. Kemudian peta skala besar berskala 1:5000 sampai 1:250.000, biasanya untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. Kemudian peta skala sedang yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000 biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi. Dan kemudian peta skala kecil biasanya berskala 1:500 sampai 1:1 juta yang digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti negara kita Indonesia. Kemudian terakhir ada peta skala geografis yang biasanya berskala lebih besar dari 1 juta. Selanjutnya ada jenis peta berdasarkan isi dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta topografi dibagi menjadi 3 komponen atau digolongkan menjadi 3 komponen, yaitu peta planimetrik, peta kadaster, peta batimetrik, peta chorografi. Kemudian peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu seperti peta kepadatan penduduk, peta transportasi, peta tanah, dan lain-lain. Peta khusus bisa juga disebut peta tematik. Contoh peta khusus atau peta tematik adalah peta diagram, peta distribusi, peta isolin. Kemudian ada jenis peta berdasarkan bentuk, dibagi menjadi 3, peta timbul, peta datar, dan peta digital. Peta timbul itu biasanya menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya, misalnya peta relief. Kemudian ada peta datar atau peta biasa, biasanya dibuat pada bidang datar, misalnya kertas, kain, ataupun kanvas. Dan peta digital, peta yang datanya terdapat pada suatu peta magnetik atau disket, sedangkan pengolahan dan penyajian datanya menggunakan komputer. Kemudian ada jenis peta berdasarkan sumber data, ada peta induk dan peta turunan. Peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan, dan peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Lalu ada beberapa kegiatan proyeksi peta yang tidak boleh diabaikan, yaitu peta harus equivalen, peta harus equidistance, dan peta harus conform.
Peta harus ekuivalen itu peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Ya, equidistance yaitu peta yang harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Dan terakhir, peta harus conform, yaitu bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Jenis-jenis proyeksi peta dibagi menjadi 3 komponen, proyeksi zenital, proyeksi silinder, dan proyeksi kerucut. Proyeksi zenital adalah proyeksi pada bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi. Kemudian ada proyeksi silinder. Proyeksi silinder itu sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Terakhir, proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini bidangnya proyeksinya berupa kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah pada negara-negara di Eropa. Selanjutnya, fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif di suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian ada memperlihatkan ukuran, luas, daerah, dan jarak di permukaan bumi. Selanjutnya ada memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, contohnya seperti benua, negara, atau gunung. Lalu ada menyajikan data tentang potensi suatu daerah, ada mengomunikasikan informasi ke ruangan, menyimpan informasi ke ruangan, membantu pekerjaan teknis seperti konstruksi jalan, navigasi, dan perencanaan. Terakhir, membantu pembuatan desain, contohnya seperti desain jalan dan bahan analisis spasial. Berikut saya sudah meringkas sebagian dari materi-materi tersebut. Jadi yang pertama ada penggunaan huruf pada peta. Huruf kapital tegak untuk nama benua atau provinsi, huruf kapital kecil tegak untuk nama kota, kabupaten, dan nama wilayah. Kemudian, warna coklat menggambarkan kenampakan relief permukaan bumi, kemudian warna biru menggambarkan kenampakan wilayah perairan, contohnya seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Peta yang baik memiliki komponen-komponen peta yaitu judul, garis tepi, garis astronomi, orientasi, skala, legenda, sumber daya, dan tahun pembuatan, serta lettering dan warna peta. Ini cara menghitung skala yang tidak tercantum sudah saya bahas tadi, tapi saya tulis lagi agar tidak lupa. Cara menghitung skala yang tidak tercantum yaitu P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Keterangannya, D1 itu jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya, D2 itu jarak pada peta yang akan dicari, P1 itu penyebut skala yang belum diketahui, dan P2 penyebut skala peta yang akan dicari. Jadi, ringkasnya itu penyebut skala peta yang akan dicari sama dengan jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya per jarak pada peta yang akan dicari dikali P1 alias penyebut skala yang belum diketahui. Baik, presentasi saya sampai di sini saja. Maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan dan maaf kalau saya agak gugup dalam mempresentasikan tugas geografi ini. Semoga kalian suka dan Pak Guru suka dengan presentasi saya. Sekian dan terima kasih.